Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk tetap bisa mengikuti kegiatan perkuliahan yang kita laksanakan seperti yang hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada pertemuan yang sekarang. Mengingat pada pertemuan yang lalu, minggu yang kemarin, kita masih belajar tentang pengertian dan karakteristik karya ilmiah. Namun pada pertemuan yang sekarang kita melanjutkan dari materi yang minggu kemarin. Ya, jadi yang sekarang ini fungsi dan bentuk karya ilmiah. Namun sebelum kita membahas tentang fungsi dan bentuk karya ilmiah, kita akan membahas tentang ada istilah-istilah di dalam karya ilmiah, yaitu ini ya. Istilah-istilah ilmiah ada berpikir ilmiah, ada bersikap ilmiah, ada karya ilmiah. Yang akan kita bahas di sini sebenarnya pada poin yang ketiga, yaitu karya ilmiah. Namun mungkin kita menyinggung dari beberapa istilah-istilah ilmiah. Yang pertama yaitu berpikir ilmiah. Kalau berpikir ilmiah itu berpikir yang logis dan empiris. Kalau yang logis itu masuk akal. Jadi pembahasan-pembahasan yang masuk akal. Atau kita mau melakukan penelitian atau membahas atau menyampaikan sesuatu yang masuk akal, yang rasional atau logis ya. Yang logis ya. Atau empiris. Kalau yang empiris di sini ya, karena berpikir ilmiah itu berpikir yang logis dan empiris. Kalau yang empiris itu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan dan mengembangkan dan sebagainya, menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan atau sesuai dengan apa yang bidang yang kita tekuni. Contohnya seperti ini ya, antara logis dan empiris. Kalau yang logis ya, kita misalkan kita jurusan pendidikan ya. Program studi pendidikan bahasa Indonesia atau program studi pendidikan matematika. Pokoknya yang jurusan pendidikan ya. Nah, kita membuat judul penelitian. Misalkan efektivitas penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, kalau yang logis, tentunya logis. Kenapa kok logis? Karena pembahasan di situ mengandung penelitian, unsur-unsur penelitian. Bisa diselesaikan dengan penelitian. Masuk akal apa yang kita mau teliti. Nah, empiris judul yang tadi, misalkan saya sampaikan tadi, efektivitas penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar, misalkan seperti itu. Itu sangat empiris. Karena apa? Sesuai dengan bidang yang kita teliti. Maksudnya, saya karena jurusan kependidikan, tentunya saya ada sangkut pautnya dengan bidang-bidang kependidikan. Jadi di dalam pembelajaran juga masuk dalam pendidikan. Penggunaan media juga salah satu unsur pendidikan. Jadi logis sekaligus empiris. Ada yang logis tapi tidak empiris. Misalkan saya jurusan pendidikan, melakukan penelitian judulnya seperti ini. Efektivitas penggunaan mesin las dalam waktu, pokoknya kaitannya dengan teknik ya, misalkan seperti ini, efektivitas penggunaan mesin las dalam meningkatkan kinerja pegawai di perusahaan titik-titik. Nah, pembahasannya memang logis, masuk akal, karena di situ ada kaitannya atau maksudnya di situ bisa diselesaikan dengan penelitian, masuk akal atau logis ya. Jadi yang mau dibahas itu logis. Cuma kalau dilihat dari empirisnya itu kurang empiris tidak sesuai. Kenapa? Karena jurusan saya itu jurusan kependidikan, bukan jurusan teknik. Jadi akhirnya dia itu logis, judul yang mau saya lakukan penelitian itu logis, tapi tidak empiris karena tidak sesuai dengan prinsip keilmuan yang saya miliki. Dasar-dasar keilmuan yang saya miliki tidak sesuai dengan apa yang mau saya laksanakan ketika saya mau melakukan penelitian. Ya, di situ. Bersikap ilmiah, bertindak atau berperilaku dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah. Jadi tidak sembarang orang menyelesaikan sesuatu atau bertindak ya, berperilaku kadang tidak sesuai dengan faktnya ya, tidak sesuai dengan bertindak semena-mena maksudnya ya. Jadi kalau orang yang berpendidikan tentunya cara bertindaknya,
cara bersikap itu beda dengan orang yang tidak berpendidikan. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu juga beda. Salah satu sikapnya ya, sikap menghargai orang lain karena dia mungkin sudah memiliki keilmuan tentang bagaimana hablum minanas dan hablum minallah, sudah paham, jadi dia itu lebih sopan. Tapi kalau orang yang tidak berilmu berarti tidak bersikap ilmiah, maka orang di situ bertindaknya semena-mena atau tidak sesuai dengan aturan, atau tidak sesuai dengan norma, atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Karya ilmiah di sini sudah kita bahas di pertemuan pengertian dan karakteristik karya ilmiah. Karya ilmiah di situ berasal dari dua kata. Karya itu hasil usaha atau kerja, sedangkan ilmiah itu bersifat keilmuan. Sudah kita bahas pertemuan yang kemarin. Untuk yang selanjutnya ya, ada istilah juga karangan ilmiah, ada tulisan ilmiah, ada karya ilmiah ya. Karangan ilmiah, penjelasan atau materi, penjelasan, memberi komentar atau penilaian, memberi saran, penyampaian sanggahan, serta membuktikan hipotesa. Jadi karangan berdasarkan keilmuan ya. Jadi tidak sembarangan orang mengarang, tidak ada dasarnya. Jadi karangan yang ilmiah di sini berarti karangan yang berdasarkan keilmuan atau ada dasarnya. Kalau tulisan ilmiah, suatu tulisan yang membahas suatu masalah berdasarkan sistematika dan etika keilmuan ya. Karangan ilmiah, kalau yang tulisan ilmiah berarti ke strukturnya atau sistematika penulisannya, ada aturan penulisan. Kalau karangan di sini suatu karangan yang berdasarkan keilmuan tertentu. Kalau tulisan ilmiah ini menggunakan pedoman-pedoman keilmuan. Contohnya penulisan makalah, di situ pasti ada bab 1, bab 2 sampai bab 3. Tidak mungkin Anda membuat makalah sampai bab 4, bab 5 atau bab 6. Ya, itu tulisan ilmiah. Kalau yang karya ilmiah ini gabungan dari karangan ilmiah dan tulisan ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya seorang atau tim. Jadi yang menulis itu lebih dari satu orang ya. Boleh perorangan, boleh lebih dari satu orang atau kelompok atau tim, berupa laporan tertulis berdasarkan keilmuan. Jadi di dalam karya ilmiah di situ ada karangan ilmiah dan tulisan ilmiah. Karangan di situ berpikir atau mengungkapkan sesuatu, mengomentari, menilai berdasarkan keilmuan, dan kalau tulisan ilmiah, tulisan yang berdasarkan keilmuan. Contohnya apa? Menggunakan sistematika atau aturan penulisan. Jadi seperti skripsi, di sana juga ada karangan ilmiahnya, sekaligus di dalamnya ada tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah ini ada sistematika, ada aturannya, makanya di situ dikumpulkan menjadi satu kesatuan, yaitu karya ilmiah atau karya tulis ilmiah ya. Untuk selanjutnya, tujuan karya tulis ilmiah. Kenapa Anda perlu melakukan penelitian? Kenapa Anda perlu menulis karya ilmiah? Yang pertama, untuk memecahkan masalah tertentu. Jadi tujuan dari penulisan karya ilmiah adalah memecahkan masalah tertentu, memecahkan masalah fenomena, atau memberi penjelasan terhadap fenomena yang tidak jelas. Karena pada hakikatnya penelitian, karya ilmiah di situ bisa dibuat, atau penelitian itu bisa dibuat ketika ada sesuatu yang bermasalah atau ada sesuatu yang masih belum jelas. Jadi berangkatnya karya ilmiah di situ dari permasalahan atau sesuatu yang memang perlu dijelaskan dan perlu dilakukan penelitian. Makanya muncullah karya ilmiah. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan di kelas, saya tahu di kelas A adalah siswanya misalkan pintar-pintar atau mahasiswanya pintar-pintar. Sedang dosennya juga cerdas-cerdas dari latar belakang S3. Jadi kembali lagi, contohnya misalkan di kelas A, mahasiswanya atau siswanya pintar-pintar. Setelah itu dosennya atau gurunya memang berbakat atau memang profesional. Atau dilihat dari latar pendidikannya, kalau dosen itu minimal sudah S2 atau S3, sudah doktor ya. Jadi ketika dilakukan tes, ada evaluasi atau misalkan ada UTS atau UAS, ternyata nilai mahasiswanya itu kecil-kecil. Nah, ini kan terjadi suatu permasalahan. Biasanya kalau siswanya pintar, dosennya yang mengajar itu sudah kualitasnya sudah bagus-bagus, maka seharusnya hasil tes mahasiswa itu pintar-pintar. Maka ketika ada permasalahan di situ, maka perlu kita lakukan penelitian. Nah, ini fungsi dari atau tujuan dari diadakan karya tulis ilmiah, yaitu memecahkan masalah. Karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya kalau siswanya pintar atau gurunya pintar, hasilnya juga akan bagus. Tapi pada kenyataannya di sini jelek. Maka di situ adalah
timbullah permasalahan. Untuk menyelesaikan permasalahan di situ, untuk tahu kenapa kok bisa seperti ini, penyebabnya seperti apa, dari mana, atau kenapa, maka kita perlu lakukan penelitian. Ya. Untuk yang kedua, tujuannya mencapai tujuan khusus tertentu. Contohnya tadi, ya, tujuan khusus tertentu itu untuk mengetahui permasalahan siswa. Karena tadi dilihat dari siswanya pintar-pintar, gurunya juga pintar-pintar, bagus, kualitasnya bagus, ternyata hasilnya jelek, maka kita lakukan penelitian untuk mengetahui permasalahan yang ada pada siswa. Jadi tujuan khusus tertentu. Tapi kalau di dalam penelitian atau makalah atau skripsi tesis disertasi itu ada pada rumusan masalah, ya, di situ. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan dan konsep pengetahuan. Tentunya dilakukan penelitian di sini selain Anda bisa menyelesaikan permasalahan, selain Anda mencapai tujuan khusus tertentu, maka akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Anda. Salah satu contohnya melatih Anda cara berpikir, melatih Anda cara menyimpulkan, melatih Anda cara menulis, menyusun skripsi, tesis atau disertasi ataupun menyusun makalah. Dengan adanya karya ilmiah di sini dapat menambah wawasan atau pengetahuan Anda. Yang keempat, membina kemampuan menulis ilmiah. Tentunya kalau dalam menulis karya ilmiah itu ada sistematika penulisannya. Tentunya Anda harus dan wajib mengikuti aturan yang ada. Makanya dapat menentukan, dapat membantu Anda dalam kemampuan menulis ilmiah. Dan sekaligus yang kelima, membina kemampuan berpikir ilmiah. Tentunya kalau Anda mengambil keputusan, menarik kesimpulan, Anda harus berpikir-pikir terlebih dahulu. Apa? Dasarnya dari mana? Anda kok bisa menyampaikan bahwa anak yang tidak tuntas tadi dalam belajarnya gara-gara mungkin materinya terlalu luas. Dari mana? Nah, Anda perlu teliti lagi. Anda perlu kaji lagi, kaji ulang. Dari mana penyebabnya kok bisa seperti ini? Anda ambil sumbernya dari ini, sumbernya dari ini. Terus kenyataannya di lembaga penelitian Anda seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan membina kemampuan berpikir. Jadi Anda tidak langsung menyimpulkan suatu tanpa dasar. Di sini masih memerlukan dasar atau alasan-alasan tertentu, atau Anda masih perlu rujukan atau referensi tertentu seperti itu. Untuk selanjutnya, ya, fungsi. Nah, fungsi karya ilmiah ini kalau diambil dari sebenarnya ada beberapa sumber yang kita gunakan, ya. Kalau yang pertama ada fungsi pendidikan, ya, yang dari sumber A, ya. Misalkan Anda bisa cari sendiri, mungkin dari artikel, dari jurnal, dari buku, silahkan. Kalau yang saya sampaikan di sini kurang lebih ada 3 sumber, ya. Yang pertama sumber A, ya, ini fungsi dari karya tulis ilmiah. Yang pertama fungsi pendidikan, dari kata pendidik atau mendidik, ya. Mendidik berarti memberikan pengalaman, ya. Fungsi pendidikan yaitu untuk memberikan pengalaman yang berharga. Jadi dengan adanya tulisan karya ilmiah, Anda dapat berpikir, dapat melatih menulis, kemampuan menulisnya, dan sekaligus Anda juga dapat mempertanggungjawabkan tulisan yang Anda buat. Contohnya Anda membuat makalah. Anda membuat makalah selesai, langsung dikumpulkan selesai, tapi tidak seperti itu yang diharapkan. Karena pada kenyataannya, Anda membuat karya ilmiah itu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contohnya kenapa? Seperti apa contohnya? Maka Anda membuat karya ilmiah, Anda membuat makalah, selesai membuat makalah, Anda pertanggungjawabkan. Seperti apa? Seperti pelaksanaan kegiatan diskusi. Anda presentasi, setelah itu Anda biasanya dikasih masukan, saran, tanya jawab oleh peserta. Nah, itu bentuk pertanggungjawaban Anda. Jadi di sini fungsi pendidikan yaitu untuk memberikan pengalaman berharga, baik cara kemampuan menulis, berpikir, dan pertanggungjawaban. Yang kedua, fungsi penelitian. Tentunya kaitannya dengan karya tulis ilmiah ini kan kita membahas tentang penelitian, baik penelitian teoritis ataupun penelitian lapangan. Kalau teoritis di situ seperti makalah, kalau penelitian lapangan seperti skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, di sini fungsi penelitian yaitu sebagai sarana bagi penulis. Jadi bagi kita untuk menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikkannya. Karena prosedur ilmiah di sini ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Contoh saja cara penulisan, ya. Sistematika penulisan. Jadi dalam pembuatan karya ilmiah ada sistematika penulisan, ada aturannya. Jadi kalau membuat makalah itu ada 3 bab. Yang pertama yang harus Anda selesaikan dulu adalah bab 1. Dan bab 1 minimal ada 3 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan.
Jadi latar belakang apa isinya latar belakang? Isinya latar belakang di situ berupa tentang alasan kenapa Anda perlu melakukan penelitian, perlu membahas tentang judul yang sudah Anda buat. Alasan-alasan itu yang dijadikan dasar bagi Anda kenapa Anda mau membahas tentang, misalkan judul makalahnya fungsi dan bentuk karya ilmiah. Kenapa Anda membahas fungsi dan bentuk karya ilmiah? Ada di latar belakang. Setelah itu Anda fokuskan. Fokus permasalahannya apa? Ada di rumusan masalah. Rumusan masalah kalau misalkan ada dua, misalkan yang pertama tentang apa fungsi karya ilmiah, yang kedua apa tujuan karya ilmiah atau apa bentuk karya ilmiah. Maka yang dibahas kalau misalkan rumusan masalah ada dua, maka tujuannya harus ada dua. Karena harus sinkron antara tujuan dan rumusan masalah, itu harus sinkron, harus sama. Jadi kalau misalkan tujuan ada dua, maka rumusan masalah ada dua, tujuannya ada dua. Kalau rumusan masalah ada tiga, maka tujuannya juga ada tiga. Contohnya seperti ini. Fungsi dan bentuk karya ilmiah. Maka rumusan masalah apa fungsi karya ilmiah? Yang kedua apa bentuk karya ilmiah. Maka tujuannya apa? Yang pertama untuk mengetahui fungsi karya ilmiah, yang kedua untuk mengetahui bentuk karya ilmiah. Jadi harus sinkron ya. Di situ ada fungsi fungsional sebagai alat pengembangan atau pengetahuan. Jadi dengan adanya karya ilmiah di situ sebagai perantara bagi Anda dapat mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Anda. Dengan adanya tugas membuat makalah, maka tugas itu dijadikan perantara bagi Anda untuk dapat mengembangkan ilmu. Kenapa? Karena kalau Anda dikasih tugas, pastinya Anda akan mengerjakan. Dan ketika Anda mengerjakan, maka Anda paling tidak harus membaca. Dan ketika Anda membaca, maka paling tidak Anda harus mencari referensi atau buku. Kemana? Boleh cari di perpus, boleh cari di internet, di Google, cari di jurnal, silahkan. Makanya dengan adanya adanya kerja ilmiah dapat mengembangkan pengetahuan sebagai alat atau sarana Anda dalam mengembangkan pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan. Untuk selanjutnya, ya, yang di sini mungkin Anda pernah buka punya buku, mungkin di sini sumber B, ya. Yang pertama sumber B. Jadi fungsi karya tulis ilmiah itu ada tiga, ada penjelasan, ada kontrol, ada prediksi. Ya, penjelasan, fungsi penjelasan. Kenapa kok untuk apa? Nah, ini ya. Untuk apa penulisan karya ilmiah? Fungsinya itu untuk penjelasan. Jadi segala sesuatu atau permasalahan yang tidak kita bisa jelaskan atau masih belum jelas keadaan yang sebenarnya, maka kita lakukan penelitian. Dengan penelitian itu maka kita dapat menjelaskan bahwa ternyata seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini, misalkan ada orang sakit, saya contohkan ada orang sakit. Nah, ada orang sakit yang sudah 1 tahun tidak bangun-bangun dari tempat tidur. Dia masih hidup, masih sehat, cuma dia tidak bisa bergerak mungkin, atau dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Nah, ketika ada permasalahan seperti itu, maka untuk menjelaskan kita tidak mungkin dengan cara ternyata itu kena ini, ternyata ini kena ini. Tidak bisa, tapi kita harus lakukan penelitian. Contohnya dia di lab, ya, dilihat di rongsen dan lain-lain. Nah, dengan adanya rongsen di lab, maka kita dapat menyimpulkan bahwa orang itu sakit karena sakitnya misalkan sakit tipes misalkan. Karena dan penyebabnya ternyata dia itu sering makan buah-buahan dan lain-lain. Nah, ini berarti penjelasan. Nah, fungsi kontrolnya seperti apa? Kontrol di sini ketika misalkan saya kaitkan lagi dengan contoh orang yang sakit, ketika sudah tahu dilakukan penelitian, kita sudah dapat menjelaskan bahwa orang ini sakit, sakitnya sakit tipes dan tidak bisa makan, dan penyebabnya adalah makan buah-buahan. Fungsi kontrolnya yaitu biar ketika ada orang, misalkan ada tetangga yang mau menjenguk dan lain-lain, misalkan bawa buah-buahan, ketika kita tahu bahwa permasalahan ini ternyata penyebabnya ini, maka jangan sampai orang itu makan buah-buahan lagi agar sakitnya cepat sembuh dan tidak kambuh lagi. Jadi fungsi kontrolnya, kita sudah tahu penyebabnya apa, maka kalau sudah tahu, maka jangan sampai dia terulang kembali dengan makan buah-buahan sehingga dapat menyebabkan penyakitnya kambuh kembali. Itu fungsi kontrol. Fungsi prediksi, nah prediksinya di sini, kalau misalkan orang di situ yang tadi ya, orang itu sakit karena sakit tipes dan disebabkan oleh makanan buah-buahan, dikontrol jangan sampai dia itu makan buah-buahan lagi biar orang itu tidak tambah sakit. Dan prediksinya ketika orang itu sudah tidak makan buah-buahan lagi dan menghindari hal-hal
yang bisa menyebabkan penyakitnya kambuh, maka prediksinya dia akan cepat sembuh. Dan ketika dia itu dikasih buah-buahan lagi, karena penyebabnya orang sakit itu karena makan buah-buahan, sehingga kalau dia tetap makan buah-buahan, maka dia itu akan tambah sakit. Itu fungsi prediksi. Ya. Yang selanjutnya, ada fungsi penulis, ada fungsi pembaca. Ini dari sumber C. Ya. Fungsi dari penulis dan fungsi dari pembaca. Fungsi penulis yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan, sama dengan yang membaca. Ya. Fungsi penulis melatih cara menulis, mengembangkan kemampuan menulis, jelas. Jadi kalau yang menulis jelas, melatih kemampuan berpikir ilmiah, ya itu. Jadi melatih kemampuan menulis juga bisa. Bagi pembaca, menambah wawasan pengetahuan. Contohnya misalkan saya membuat artikel jurnal ilmiah dengan judul A. Anda membacanya. Tentunya Anda membaca secara otomatis Anda akan paham, Anda akan tahu bahwa yang saya tulis itu seperti ini, dan di dalamnya ada hal-hal yang menarik atau hal-hal yang mungkin bisa menambah wawasan Anda. Itu ya bagi pembaca. Kurang lebih seperti itu. Bentuk yang selanjutnya ya, bentuk karya ilmiah ya. Bentuk karya ilmiah itu contohnya makalah. Yang saya kasih warna merah ini fokus dari penelitian kita. Maksudnya dari pembahasan kita dari awal sampai akhir, yaitu contohnya makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Boleh juga laporan penelitian, kertas kerja, ya. Boleh juga karya tulis ilmiah populer, buku juga bisa. Cuma saya lebih setuju 1, 4, 5, 6. Kenapa? Karena di sini sistematika penulisannya jelas, aturan penulisannya jelas, ya. Jadi kalau makalah ada 3 bab, kalau skripsi ada 5, ada juga di lembaga yang sampai 6. Karena di bab 4 itu ada yang dipecah. Antara skripsi, tesis, dan disertasi itu ada yang 5, ada yang 6. Kenapa 5 dan 6? Kalau yang 5 di bab 4 itu hasil dan pembahasan dijadikan satu bab. Tapi kalau misalkan hasil bab 4 dan pembahasan bab 5, maka otomatis dia itu sampai bab 6. Di situ ya. Jadi contoh makalah, skripsi, tesis, dan disertasi, di situ jelas aturan penulisannya. Ada pedomannya. Terus kalau masalah buku, di sini tidak ditentukan pedoman penulisannya. Makanya ada yang menyebutkan buku itu bukan karya ilmiah. Tapi sesuai Anda nanti sumbernya dari mana. Kalau sumber A menyatakan buku adalah bentuk karya ilmiah, silahkan Anda masukkan. Berarti buku itu termasuk karya ilmiah. Cuma kalau dilihat dari sistematika penulisan, buku itu tidak masuk. Kenapa? Karena tidak ditentukan bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa. Bebas kalau masalah yang di buku di situ. Makanya kalau di saya cuma saya contohkan ini masuk karya ilmiah. Cuma kalau lebih fokus, lebih pasnya saya pakai 4. Di sini nomor 1, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, di situ yang lebih saya bahas. Kalau masalah laporan penelitian ini bisa berupa skripsi, tesis, disertasi, bisa berupa makalah. Yang nomor 2 di sini ya. Kalau yang nomor 3 kertas kerja, biasanya kalau di SMA atau di perkuliahan ada kegiatan, misalkan Anda masuk ke laboratorium, di situ disediakan kertas kerja yang pertama. Anda menggunakan ruang ini untuk menyalakan alat ini. Yang pertama Anda pencet. Nah, setelah yang kedua Anda amati. Dan di dalam kegiatan mengamati Anda disuruh menulis apa yang Anda dapat lihat, apa yang dapat Anda amati, silakan ditulis ya. Di situ itu yang dimaksud dengan kertas kerja ya. Contohnya ya seperti yang tadi, karya tulis ilmiah populer, ini juga salah satunya seperti koran, tapi karya tulis ilmiah di sini maksudnya seperti IC atau seperti yang lainnya yang sifatnya lebih ke popularitasan. Jadi kurang memperhatikan sistematika penulisan, lebih ke populeran, jadi lebih ke terkenalan. Makanya kalau saya lebih setuju yang 1, 4, 5, 6. Kalau yang lainnya saya kurang setuju. Ya, kurang setuju. Jadi yang lebih fokus saya 1 skripsi, 1 makalah, skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal atau artikel jurnal ilmiah ya. Jadi kalau makalah, skripsi, tesis, dan disertasi ini sudah selesai, Anda membuat sudah selesai, maka Anda nanti diarahkan membuat artikel jurnal ilmiah. Artikel jurnal ilmiah itu adalah bentuk tulisan kembali dari makalah, skripsi, tesis, atau disertasi yang ditulis kembali oleh seseorang atau oleh peneliti, tapi dengan cara meringkas dan ditambah dengan abstrak. Jadi di sini saya tidak masukkan karena langkah selanjutnya nomor 1, 4, 5, 6 ini adalah ke artikel jurnal ilmiah.
Situ. Saya lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh kertas kerja ya. Nama, name, nomor absen, prodi, fakultas. Nah, langkah 1 adalah titik, langkah 2 adalah amati titik, tuliskan hasilnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kertas kerja. Tapi di sini tidak ada pedoman aturannya di bab 1, bab 2, bab 3, tidak seperti itu. Ya. Bebas di sini. Namun di sini masuk karya ilmiah juga. Tapi saya jelaskan tadi, saya pemfokusannya dari makalah, skripsi, tesis, dan disertasi, dan arahnya setelah ini kita akan berlatih tentang membuat artikel jurnal ilmiah. Artikel jurnal ilmiah di situ adalah bentuk karya ilmiah. Cuma tidak saya masukkan di sini karena ini artikel di sini melanjutkan dari 1456 ya. Gitu. Nah, di sini ada skripsi, tesis, dan disertasi. Apa perbedaan dari ketiga ini? Kalau skripsi dilihat dari jenjang pendidikannya, ini untuk mahasiswa S2 atau strata 1. Nah, maksudnya S1 ya. Kalau skripsi itu tugas akhir dari strata 1 atau S1. Sarjana ya. Kalau tesis itu merupakan tugas akhir dari S2, strata 2. Kalau yang disertasi adalah tugas akhir dari jenjang pendidikan strata 3 atau doktor S3. Dan gelarnya kalau yang skripsi di situ biasanya menggunakan S ya. S, PD, S, S-Hum, S-Com, dan lain-lain. Ada juga kalau dulu sebelum perbaruan yang seperti yang sekarang, itu gelarnya ada di depan. Namanya dokterandes. Ya, dokteranda. Ya. Ada insinyur, itu S1 IR, itu S1. Kalau dulu setelah IR ada perubahan lagi, ada DRS, ada DRA. Setelah itu yang sekarang ada SE di belakang nama. Kalau yang magister itu biasanya setelah nama M. Nama ME berarti magister ekonomi, MKom magister komputer, MPD magister pendidikan. Jadi sesuai dengan jurusan. Tapi setiap lembaga kita harus ketahui yang gelar S1 di sini sama-sama SPD, misalkan seperti saya, sarjana pendidikan, dan saya ambil di PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, berbeda dengan lembaga yang lainnya. Contohnya di lembaga yang lainnya, kalau saya SPD ada titik di belakang, tapi kalau di lembaga yang lainnya SPD titik SD. Karena setiap lembaga diberikan kewenangan untuk memberikan gelar. Cuma yang jelas di situ aturan yang pertama itu sama. S di SPD itu sama. Cuma di belakangnya dikasih SD atau tidak ya terserah lembaga yang mau memberikan gelar ya di situ. Nah, kalau yang S3 doktor belum nama ya. Kalau dilihat dari isinya antara skripsi, tesis, dan disertasi, kalau yang skripsi itu hanya menguji ya, mengkaji atau menelaah. Jadi teorinya sudah ada, misalkan saya punya pulpen. Nah, kita kalau dalam skripsi kita hanya melihat dari pulpen di sini terdiri dari apa saja, atau dilihat fungsinya apa saja, atau susunan partikelnya dari apa. Ada tutup, ada batang, ada tinta, dan lain-lain. Itu kalau skripsi. Tapi kalau tesis itu mengembangkan. Teorinya sudah ada, Anda mengembangkan atau memodifikasi. Contohnya ada pensil ya. Pensil kalau yang dulu kan kaku, tapi kalau di S2 misalkan di sini tesis itu dikembangkan, maka ada istilah pensil inol. Jadi bisa kayak dilipat itu ya bisa ya. Lentur ya. Itu pengembangan ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi kalau yang awalnya kaku, setelah itu lentur, ya bisa dilipat dan lain-lain. Ada kalau disertasi. Nah, disertasi di sini menemukan atau membuat atau menciptakan. Pada hakikatnya, pada kenyataannya, seharusnya kalau yang S3 itu membuat teori baru. Jadi contohnya seperti ini. Kalau Anda tahu bolpen, tentunya Anda lihat bolpen di sini fungsinya untuk menulis. Terus terdiri dari tinta, terus ada batang, ada tutup. Nah, kalau yang S3 maka membuat teori baru, membuat sesuatu yang baru, tapi atas dasar mana? Dasarnya dari S1 atau S2. Dasarnya dari mengkaji, menguji, mengembangkan, baru Anda membuat. Contohnya, kalau misalkan Anda tahu bolpen, maka Anda buat spidol, papan. Fungsinya sama, cuma Anda membuat yang khusus untuk papan. Yang satunya khusus untuk buku. Kalau bolpen itu kan khusus untuk buku, menulis buku. Tapi kalau yang di papan, menulis di papan, Anda buat spidol papan. Ada spidol permanen, ada yang spidol untuk memang ditulis, bisa dihapus. Itu yang dimaksud dengan
S3. Jadi dasarnya dari skripsi, dasarnya dari bolpen. Karena Anda tahu bagian-bagian bolpen ini terdiri dari ini, fungsinya untuk ini, dan tersusun dari ini, maka saya buat sekarang ini membuat spidol besar yang bisa ditulis untuk di papan. Nah, itu yang spidol papan itu maksudnya spidol papan itu adalah teori baru berdasarkan dari skripsi atau tesis, berdasarkan dari pengkajian, menganalisis, menelaah, mengembangkan sehingga Anda menciptakan spidol papan. Bisa digunakan untuk ditulis di papan. Ada yang bisa dihapus, ada yang juga tidak bisa dihapus. Seperti itu. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Apabila ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan atau ada yang materi yang masih belum bisa difahami, silakan nanti kita masuk ke forum diskusi. Dan saya akhiri meskipun hanya sedikit pembahasannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.